Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan li ahlil jannah wa tahiyatan min qalbin amiqin bihubbikum lastu khairum minkum wa lastu bi ahsana minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin summa amma ba'du fanas'alullaha ta'ala ay yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal wa ay yamunna alaina bi ilmin nafi' wal amalis salih wa ay yufaqihana fid din wa ay yaftah lana futuhal arifin Allahumma amin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa ala tabassuki bi kitabillah wa sunnah hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal alal khairi ibtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada sore hari ini kita masih dapat lagi melanjutkan mudarosah kita, muzakarah kita dengan bersama-sama memuzakarah kitab Khulasa Ta'zim Al-Ilmi yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah As-Sayyid Al-Musnid Al-Muhaddits Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, ya. Lalu salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang dimana pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikan sedikit pembahasan tentang al-muqaddimah, baik muqaddimah yang pertama sama muqaddimah yang kedua. Maka setelah kita menjelaskan di dalam muqaddimah itu kan sudah kita jelaskan bahwasanya yang namanya ilmu itu dia bisa kita dapatkan ilmu itu tergantung bagaimana kadar besar kita dalam mentakzim ilmu, dalam mentakzim, dalam memberikan penghormatan, dalam memberikan cinta kepada ilmu. Seberapa besarnya cinta kita, maka sebegitu juga besar pula kita akan mendapatkan ilmu tersebut. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Musannif di dalam muqaddimahnya, bahwasanya termasuk salah satu takzim ilmu itu, atau termasuk salah satu mengagungkan ilmu itu, ialah kita memperhatikan simpul-simpul yang akan beliau jelaskan kepada kita, gitu ya. Jadi dari simpul-simpul ini kita akan jelaskan satu persatu. Dalam hal ini musonif akan menjelaskan kepada kita ada 20 poin atau ada 20 simpul. Dari 20 simpul ini semoga ini menjadi wasilah bagi kita agar kita yang statusnya talib ini ya dapat mentakzim ilmu gitu. Tapi sebelum kita mulai, sebagaimana yang di sebelumnya, pembahasan sebelumnya di muqaddimah terakhir itu kan ada pepatah Arab yang berbunyi gimana? Yadaka au kata wafuka nafakho, gitu ya. Itu kalau itu pepatah Arab itu. Pepatah Arab kalau arti secara bahasa Indonesianya artinya seperti ini. Kedua tanganmu yang memikat, kedua tanganmu yang mengikat, lalu mulutmu yang meniup, gitu ya, atau mulutmu yang mengeluarkan. Maksudnya ini nih pepatah Arab yang dulu yang konon dikeluarkan ketika ada dua orang pemuda yang berjalan kepada suatu tempat, lalu ketika mau berjalan ke suatu tempat itu didapati ada sebuah sungai yang sangat luas, gitu ya. Ada hamparan luas yang hamparan sungai yang sangat luas. Jadi untuk sampai ke tempat yang di seberang sana harus melewati sungai, gitu, harus melewati sungai. Sementara jembatan tidak ada, sampan tidak ada, kapal bot tidak ada. Jadi mau tak mau ya berenang, gitu ya. Nah, jadi dua orang ini mencari solusi apa yang mau bagaimana caranya agar mereka berdua ini sampai ke tempat tersebut. Akhirnya mereka dapati ada kayak jenis kirba, gitu ya. Kirba itu kayak wadah yang besar. Wadah ini terbuat dari kulit onta atau kulit hewan lah atau yang sejenisnya. Lalu wadah ini mereka kosongkan, kan isinya air sebelumnya, lalu mereka kosongkan gitu ya.
Mereka buang isinya, lalu mereka ambil tuh bagian kulitnya itu, lalu mereka tiup. Gitu. Mereka tiup kan jadinya kayak apa ya? Kayak balon gitu ya. Apa ya? Kayak kalau kita kayak pelampung gitu ya. Ah, jadi kayak pelampung gitu. Setelah dia membesar-besar gitu, akhirnya diikat. Nah, diikat. Ah, setelah jadi kayak pelampung itu, baru tuh dua orang itu jalan itu untuk melewati sungai itu. Tahu-taunya ketika di pertengahan itu, rupanya ikatannya tidak kuat. Ikatannya tidak kuat. Yang satu orang ini malah menyalah-nyalahin. Disalah-salahinya apa namanya? Orang-orang yang tidak memfasilitasi orang untuk bisa sampai ke kampung seberang. Tidak ada jembatan lah, apa katanya tidak ada sampan lah, tidak ada boat lah, tidak ada kapal lah. Jadi dia nyalahin orang. Ah, maka yang kawan yang satu lagi itu bilang ke dia, ya daka au kata wafuka nafako, nah, gitu loh. Itu salah kamu maksudnya itu. Kamu yang salah, masa kamu nyalahin orang? Kamu yang ngikat loh, kamu yang ngikat. Masa orang lain yang kamu salahkan gitu loh. Gitu ya. Kamu yang meniup apa itu wadah itu, terus ikatannya tidak kuat, ngapain kamu salahin orang? Nah, gitu loh maksud. Jadi apa kolerasinya dengan mukaddimah ini? Ya kolerasinya yang itu. Yang kalau kita lihat apa namanya? Keadaan seseorang ketika dia belajar, ketika dia menuntut ilmu, kok dia tidak paham atau dia tidak apa namanya, ilmu itu tidak lengket kepada dia, ya gitu ya, atau ilmu itu tidak sampai ke dalam hati dia, itu jangan salahkan orang. Bisa jadi salahnya di dalam diri Anda. Mungkin karena hati Anda yang kotor, atau mungkin tidak ada keseriusan gitu ya. Mungkin niatnya main-main, tidak ada keseriusan belajar, ya jangan salahkan orang gitu ya. Jangan salahkan orang, jangan salahkan lembaga, jangan salahkan yayasan, tapi salahkan diri sendiri. Kenapa? Karena kita yang tidak mau serius dalam belajar. Nah, itu yang beliau kolerasikan dengan maksud yadaka au kata wafuka nafakho. Oleh karena itu yang di akhirnya beliau menutup dengan waman la yukrimu al ilmah la yukrimu al ilmu. Bagi barang siapa yang tidak memuliakan suatu ilmu, maka ilmu pun tidak mau memuliakannya. Itu antum garis bawahi, antum stabilokan, itu tulisan yang yuktab fima izhab gitu ya. Baik. Sekarang kita masuk simpul yang pertama. Waqala al-musannif hafizahullahu taala, nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumina fid dharaini Allahumma amin. Al-maqidul awwalu. Simpul yang pertama atau prinsip atau poin yang pertama, yaitu tentang tathiru wi'a'il ilmi, membersihkan atau mensucikan wadah ilmu, ya, membersihkan atau mensucikan wadah dari ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kan segala sesuatu itu ada wadahnya. Makanan itu ada wadahnya. Minuman itu ada wadahnya. Kita untuk tempat tinggal pun juga ada wadahnya. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu pun juga ada wadahnya. Apa wadahnya? Itu al-musannif menjelaskan setelahnya, huwa al-qalbu. Jadi wadah ilmu itu adalah al-qalbu. Jadi kenapa al-musannif ini memulai pertama itu tentang hati. Hati ini kan nanti berkaitan tentang niat. Seakan-akan di al-musannif itu akan memberikan apa namanya, isyarah kepada kita untuk memperhatikan hati terlebih dahulu. Oleh karena itu kita lihat di dalam beberapa kitab hadis seperti misalnya Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, Imam An-Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawinya, dan beberapa para ulama al-muhaddis itu kalau kita lihat bahwasanya memulai sesuatu itu dengan hadis sunniyah. Kenapa? Biar kita itu perhatikan niat kita belajar itu untuk apa. Apakah masih ada penyakit-penyakit hati, syahwat-syahwatkah, atau dengkikah, atau irikah, atau ada niat untuk pamerkah, atau mungkin ada syubhat. Itu diminta dulu itu untuk dibersihkan terlebih dahulu. Maka isyarat-isyarat di hadis sunniyah itu ya agar para talib itu ketika belajarnya atau mungkin para ustadz yang menyampaikan ilmu kepada muridnya itu juga memperhatikan niatnya itu untuk apa. Niatnya itu untuk apa. Kalau kita lihat bagaimana cerita Imam Al-Ghazali yang dulu pernah anak kisahkan itu, bayangkan kelas Imam Al-Ghazali yang dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Beliau dikatakan hujjah itu kan menunjukkan bahwasanya
ilmu yang beliau pakai atau ilmu yang beliau tekuni itu dijadikan sebagai pegangan. Apapun yang keluar dari lisannya itu dijadikan sebagai pegangan, entah ilmu filosof, entah ilmu tazkiyah, entah ilmu fikih, gitu ya, entah ilmu usul fikih bahkan sekalipun, itu dijadikan sebagai pegangan. Makanya beliau itu dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Tapi lihat bagaimana di track recordnya beliau itu ketika sudah mendapatkan dunia, bahkan dunia itu sudah sudah berada di genggamannya. Kalau kita boleh katakan di zaman itu ketika beliau menjadi pimpinan Nizam al-Islamiyah di zaman itu, mungkin kalau kita kiaskan dengan zaman modern sekarang ya mungkin rektor UI lah atau rektor UGM, apa yang kampus terbesar di sini, UI lah ya, rektor UI yang mungkin dia tuh sebagai rektornya, bayangkan. Kalau ada di atas rektor tuh Imam Al-Ghazali tuh dulu. Tapi apa yang terjadi di masa hidupnya? Hari demi hari, bulan demi bulan, masa demi masa itu didapati Allah Subhanahu wa taala memberikan ibtila kepada Imam Al-Ghazali. Apa ibtilanya? Itu lisan yang tak mampu lagi terucap. Tidak bisa mengeluarkan satu kata pun, tidak bisa. Bayangkan, yang tadi beliau itu kalamnya menjadi hujjah, itu untuk mengucapkan satu kata pun tidak mampu. Bayangkan. Bahkan ketika Imam Al-Ghazali dibawa ke rumah sakit, dokter pun menyerah. Ketika mau makan, tidak bisa. Bayangkan begitu besarnya itu ibtilah Allah itu kepada Imam Al-Ghazali. Akhirnya itulah yang membuat Imam Al-Ghazali waktu itu mengasingkan diri, berkhalwat gitu ya, berpindah ke tempat ke tempatnya semula. Di situ nanti beliau menulis sebuah kitab yang namanya Al-Maqis Ad-Dhalal. Dalam kitab itulah beliau mengatakan walahastu niyati fit tadris wa wajadtu anna niyati ghaira salihah lillah, kata beliau. Ku perhatikan, ku cross check, ku bermuhasabah dengan niatku, ku mendapati bahwasanya niatku ketika taklim, ketika mengajar itu ghairullah. Nah, makanya beliau pernah mengatakan fa'aba al ilmu ayyakuna illa lillah, gitu ya. Maka ilmu itu akan menghalangi seseorang kecuali kalau dia menuntut ilmu itu semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka isyarahnya beliau ketika kenapa mensucikan wadah ilmu yaitu hati ya, kita diajak bermuhasabah. Ini mungkin barangkali kita belajar, kita menghafal, kita tampil di depan orang, wahwa al-qalbu, yaitu hati. Al-Musannif mengatakan wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Maka kata beliau, semakin besar suci hati kita, maka ilmu itu mudah untuk memasukinya. Semakin suci hati kita, maka kemungkinan besar ilmu itu akan mudah masuk kepada diri kita. Wa idza izdadat taharatuhu, kalau semakin suci, itu semakin bertambah kesuciannya, maka diri kita atau hati kita itu sudah siap menampung dari ilmu itu. Nah, itu yang dimasukkan oleh Al-Musannif di sini. Berarti mafhumnya, kalau seandainya hati kita itu ghairu sholeh, hati kita itu tidak baik, atau kita salah niat, berarti memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya ilmu pun juga sulit untuk masuk ke dalam hati. Makanya sebagaimana yang sering kita ulang-ulangi lagi ketika bagaimana keadaan Imam Syafi'i ketika mengadu kepada gurunya yang bernama Imam Waqi'. Ya, kautu ila waqi'in su'ah hifzihi. Ya, beliau mengadu kepada gurunya yang bernama Imam Waqi' karena sulitnya hafalannya atau sulit pemahamannya, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka yang pertama kali yang dinasihati gurunya ya kepada beliau Imam Syafi'i itu bukan apa-apa, tapi yang diminta pertama kali itu adalah untuk meninggalkan maksiat. Karena maksiat ini kan termasuk penyakit syahwat, ya, penyakit hati berupa syahwat. Nanti akan disebut oleh Al-Musannif termasuk salah satu penyakit hati itu kalau tidak syubhat, syahwat. Kan seperti itu. Kalau tidak syubhat, syahwat. Nah, inilah yang menyebabkan wa nurullahi la yudahi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asli. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian dari cahaya dan cahaya pun tidak akan
tidak akan mampu masuk kepada hati yang di dalamnya itu kotor dan bermaksiat. Qala al-musannif rahimahullahu taala, "Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi." Nah, di sini al-musannif akan menjelaskan kepada kita bagaimana cara mendapatkan ilmu. Jadi bagaimana cara mendapatkan ilmu? Beliau memberikan solusi atau beliau memberikan tips, ada 2 model. Yang pertama, faman arada hiyazata. Hiyazata ini artinya naila. Bagi barang siapa yang hendak mendapatkan ilmu, yang pertama kali yang harus dia lakukan itu ialah fal yuzayyin batinahu, hiasilah batinnya. Batin di sini maksudnya apa? Ya qalbnya. Karena qalb ini kan berkaitan dengan yang batin. Sementara amal kita ini berkaitan dengan yang zahir. Gitu ya. Maka yang pertama kali hiasi diri kita dulu tuh dengan hiasi dulu batin kita itu dengan yang baik-baik. Kalau seandainya masih ada salah niatnya, maka sama-sama kita perbaiki. Yang kedua, wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Lalu sucikan, bersihkan hati kita. Dengan apa membersihkannya? Membersihkannya dari apa? Membersihkan dari najis-najis atau kotoran-kotoran yang masih melengket ke di dalam hati kita. Para fuqaha itu memberikan definisi tentang at-thahara. Kita tidak berbicara tentang secara syarak ya, secara syarak atau istilah para fuqaha. Kita berbicara tentang definisi lughatan. Apa yang dikatakan mereka? Bahwasanya thahara itu kan artinya adalah taharatul adnas. Taharatul adnas hissiyatan kanat au ma'nawiyatan kanat. Ya, taharatul adnas, mensucikan atau membersihkan segala macam bentuk kotoran. Membersihkan segala macam bentuk kotoran. Adnas itu artinya adalah al-ausakh, kotoran gitu ya. Membersihkan kotoran dari apa? Minat adnasi hissiyatan kanat au ma'nawiyah. Kotoran-kotoran baik yang hissi. Hissi itu kotoran yang tampak. Kotoran tampak itu seperti apa? Seperti baik itu yang tohir atau yang suci, baik yang tohir atau yang najis, baik yang dia tohir, baik dia yang sesuatu yang suci atau sesuatu yang tidak suci alias najis. Misalnya membersihkan kotoran, membersihkan hingus, membersihkan dahak, gitu ya, membersihkan kencing, apalagi kotoran kita. Ya. Kalau kita lihat kayak dengkul sih, apa namanya, dahak gitu ya. Dahak, terus ingus. Ini kan sesuatu yang suci bukan? Sesuatu yang suci. Tapi sama ulama lughah itu diminta untuk dibersihkan juga. Itu namanya toharo, tapi secara makna bahasa. Hisiyatan kanat au maknawiyah. Bukan hanya yang benda-benda hisi, tapi benda maknawi pun juga kita bersihkan. Benda maknawi. Maknawi ini apa? Sesuatu yang abstrak. Abstrak itu bisa kita bisa kita lihat enggak? Bisa kita pegang enggak? Enggak. Tapi hanya bisa kita rasakan aja. Hanya bisa kita rasakan. Sesuatu yang abstrak, benda abstrak. Ya, seperti apa misalnya? Dengki, ria, sombong, ujub, pamer, dendam. Ini penyakit hati. Tapi juga perlu dibersihkan. Itu perlu dibersihkan. Walaupun dalam bab toharo atau dalam bab sholat, yang berkaitan tentang hati, tentang penyakit yang ada di hati itu tidak ada sangkut pautnya dengan keabsahan dari sholat, karena kan dia berbicara tentang suci dari tempat atau suci dari najis atau suci dari hadas, ya. Tetapi itu berpengaruh tentang kualitas sholat kita, berpengaruh kepada pahala kita. Dia sah, tapi belum tentu sholat kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu pahalanya itu dinilai sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sholat seperti itu, ilmu pun juga. Kalaulah sebelum sholat kita diminta untuk mensucikan hati kita, ilmu pun juga seperti itu. Kita tuh diminta. Gitu. Karena ilmu itu kan termasuk perkara yang azim ya, termasuk perkara yang mulia, termasuk perkara yang besar. Maka tidak pantas kalau seandainya kita kotori dia dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini dikatakan, ini bagus sekali perkataannya ini. Silakan digarisbawahi. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbi an-nazif. Syufta. Ya, fal ilmu jauharun. Ilmu itu sama beliau, sama al-musannif mengibaratkan seperti permata. Jauhar itu permata. Ya, permata latif, permata yang indah. Ya, yang sangat mahal harganya, yang sangat bernilai sekali harganya. Ilmu itulah yang namanya ilmu. La yasluhu illa lil qalbi an-nazif. Ya, tidak pantas atau tidak layak ilmu itu diberikan kepada seseorang kecuali jika hatinya itu bersih. Maka bersihkan hati dulu, maka ilmu itu pantas untuk berdiam di dalam hati kita. Tapi kalau hati kita tidak bersih, wadahnya itu kotor, maka ilmu itu tidak pantas untuk hinggap di dalam hati kita. Kalau kita lihat, kita punya barang nih misalnya, kita punya emas, atau kita punya barang antik lah, barang antik. Kira-kira barang antik itu, kita letakkan dia di tempat yang seperti apa? Kita punya emas lah, emas saja contohnya. Kira-kira emas ini kita letakkan di tempat yang mana? Apakah mau kita letakkan dia di lumpur gitu? Atau di sesuatu yang itu kotor atau tong sampah? Apakah mungkin kita letakkan di situ? Tidak kan? Pasti kita letakkan dia itu di dalam suatu wadah atau mungkin dalam suatu tempat yang dimana tempat ini mungkin yang tempat yang paling bagus. Tempat yang paling bagus. Kalaulah seandainya barang yang seperti itu yang sifatnya dunia itu kita betul-betul memperhatikannya, wa kaifa idzan bil ilmi. Gitu ya. Maka bagaimana dengan ilmu? Seharusnya ilmu itu betul-betul kita perhatikan. Mulai dari wadah penyimpanannya, hati itu sama-sama kita koreksi, sama-sama kita perbaiki. Dan ilmu itu kan termasuk manfaatnya sangat besar. Bahkan manfaatnya ilmu itu tabqa. Ya, kekal. Manfaatnya ilmu itu kekal. Sampai meninggal kita pun, kalau kita memberikan ilmu yang manfaat kepada orang, ya apa kekal ilmu itu. Kalau kita lihat nih, banyak penulis kitab yang sudah jasadnya sudah dikuburkan, yang sudah di bawah tanah sana. Tapi sekarang lihat ilmunya bermanfaat nggak? Bermanfaat. Bahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan salah satu amalan yang dimana pahalanya tidak terputus, akan mengalir sampai mungkin dibangkitkan dia nanti ketika hari kiamat itu. Apa? Di mana hadisnya? Iza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Kecuali 3 hal. Apa 3 hal? Salah satunya au ilmin yuntafa, menggunakan fi'il mudhari. Fil mustaqbal, ya. Ilmu yang akan bermanfaat, ilmu yang akan bermanfaat. Itu salah satu amalan yang tidak akan terputus. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Nah, sekarang al-musannif akan menjelaskan kepada kita bagaimana seseorang itu taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Nah, ini membahas tentang kesucian dari hati, taharonya hati itu dikembalikan kepada 2 pokok yang paling penting. 2 pokok yang paling besar, 2 pokok yang paling penting. Gitu. Apa 2 pokok penting ini? Yang pertama, ahaduhuma, yang pertama taharatuhu ay taharatul qalbi. Dari apa? Min najasati syubhati. Ya, bersihnya hati atau sucinya hati dari apa? Dari najis syubhat. Syubhat itu apa artinya? Syubhat itu kan artinya adalah suatu perkara-perkara yang merusak agama atau bahkan merusak diri kita. Mungkin dari pemikiran yang salah atau pemahaman yang menyimpang, serta mungkin ada keraguan-keraguan di dalam hati kita. Ini kan yang kita sebut dia sebagai asyubhat. Innal halala bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu wadih, halal itu jelas, haram itu jelas. Yang tidak jelas itu, yang masih ada ragu-ragu di antara 2 itu namanya umurun mustabihat, sesuatu yang itu perkara-perkara syubhat. Jadi syubhat itu bisa sesuatu yang itu meragukan dalam agama kita, dan juga bisa sesuatu yang itu menyimpang, pemikiran-pemikiran menyimpang, pemikiran merusak, ya, itu juga disebut sebagai syubhat. Lalu yang kedua, wal akharu taharatuhu ay taharatul qalbi, mensucikan hati dari apa? Min najasati syubhat,
dari kotoran atau dari najis-najis syahwat. Syahwat yang seperti apa? Seperti keinginan-keinginan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat perempuan yang bukan mahram kita, melihat sesuatu yang diharamkan gitu ya, mendengarkan sesuatu yang diharamkan tapi kita masih nekat menerjangnya. Ini kan berarti kita telah diikuti oleh syahwat kita. Nah, makanya dalam hal ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di atau As-Sa'di itu mengatakan kalau seandainya dalam konteks ayat itu untuk membedakan, ini kan syubhat sama syahwat ini kan kita masukkan dia ke dalam penyakit hati ya. Kita masukkan dia ke dalam penyakit hati. Makanya beliau mengatakan seperti ini. Kalau dalam ayat Al-Quran, untuk membedakan mana penyakit syubhat sama penyakit syahwat, itu kita lihat konteks ayatnya itu berbicara tentang apa. Gitu. Kalau kita lihat ayat itu berbicara konteksnya tentang apa. Kalau ayatnya itu berbicara tentang celaan kepada orang munafik misalnya, atau misalnya mencela penyimpangan-penyimpangan yang sesat dalam agama, maka itu yang dimasukkan adalah perkara syubhat. Penyakit hati yang syubhat. Makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ini berbicara tentang apa ini? Tentang siapa? Orang munafik. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka. Siapa mereka ini? Orang munafik. Ada penyakit. Yang penyakit ini bahkan Allah tambahkan gitu ya, Allah tambahkan. Kenapa? Karena syubhat di dalam diri mereka. Pemikiran-pemikiran mereka, atau mungkin karena dia menzohirkan Islam tapi batinnya kufur. Itu orang munafik kan seperti itu. Dan orang munafik ini termasuk orang yang kekal, bahkan innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Tuh bayangkan. Kekal itu, orang munafik itu kekal. Bahkan kekalnya mereka itu berada di kerak-kerak jahanam. Tuh. Kalau ada yang paling bawah, nah itulah tuh orang munafik tuh, gitu loh. Ya. Itu kalau kita berbicara tadi, kalau ayatnya tentang celaan kepada orang munafik, atau kepada orang-orang menyimpang agamanya gitu ya, maka itu syubhat. Tapi kalau syahwat, itu biasanya berbicara tentang maksiat hati, atau sesuatu yang dilarang. Itu konteks ayatnya biasanya berbicara tentang syahwat. Misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'allazi fi qalbihi maradun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini kan menghitopkan kepada istri-istri Nabi. Istri-istri loh ya. Istri-istri, bukan istri. Paham Hasan? Istri-istri Nabi, bukan istri Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala khitab kepada istri-istrinya istri-istrinya Nabi, kalian itu bukan seperti perempuan-perempuan yang lain. Maka ketika ketika mau berbicara sama orang tuh jangan terlalu fala takhda'na bil qaul. Apa takhda'na itu? Jangan dilemah lembutkan. Karena suara perempuan ini kan mendayu-dayu gitu ya. Lembutnya minta ampun ya. Kalau lembut itu kan kalau seandainya terdengar kepada seorang laki-laki, apalagi laki-laki itu punya penyakit dalam hatinya, gitu ya. Maka apa yang terjadi? Timbul fitnah, kerusakan, kan seperti itu. Fala takhda'na bil qauli fatama'ah, fatama'ah. Maka bangkit nafsunya. Berarti ini kan berbicara tentang syahwat. Fatama'allazi fi qalbihi maradun. Penyakit hati berarti berkaitan tentang syahwat. Nah, maka kita simpulkan dalam perkataan musannif di sini bahwasanya penyakit hati itu ada dua. Pertama penyakit hati yang pertama penyakit syahwat, yang kedua penyakit syubhat. Ada faedah yang bagus. Kalau seandainya nih kita sudah terjangkiti penyakit syahwat sama syubhat. Ini kan berkaitan sama hati kan? Sama hati. Maka muncul pertanyaannya, bagaimana cara menyembuhkannya? Nah, cara menyembuhkannya nih kita bersihkan dulu wadah kita biar ilmu tadi siap menampung, biar hati kita siap menampung ilmu kan gitu. Maka bagaimana obatnya? Atau kalau bahasanya opik itu tombok hati ya. Obat hati. Itu sebenarnya kalau kita lihat perkataan opik itu dalam lagunya tombok hati itu diambil dari perkataan salaf itu. Jadi disebutkan ulama salaf itu mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya'a, bahwasanya obat hati ada 5. Tombol hati,
apa? Ciko 5 perkara nih gitu. Obat hati. Ada 5 perkara. Dawaul qalbi satu asya'a. Yang pertama, qiraatul Qur'an wa tadabburihi. Membaca Al-Qur'an plus dengan mentadabburkannya. Yang kedua, qalaul batan. Sering kosongin perutnya, jangan kenyang. Nah, kenyang itu menimbulkan syahwat itu. Hati-hati. Siapa yang sering banyak makan. Yang ketiga, qiyamul laili. Yang keempat, at-tadarru indas sahar. At-tadarru itu menghinakan diri kita ketika di waktu sahur, artinya ya beribadah di waktu sahur. Yang kelima, mujalasatu sholihin, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, zikir malam, ya dipanjangi. Yang ketiga, gimana lagi? Nah, itu tombol artinya versi optik gitu ya. Tapi kalau versinya ulama salaf itu bilang yang pertama qiraatul Quran wa tadabburihi, membaca Al-Quran plus dengan mentadabburinya. Yang kedua sering-sering ngosongi perutnya, artinya sering berpuasa lah, puasa aja. Yang ketiga qiyamul lail, salat malam. Yang keempat merendahkan diri kita di waktu sahur. Dengan apa? Dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, atau dengan bermudajat. Yang kelima, mujalatus sholihin. Banyak-banyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah, ini salah satu penyakit hati. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa idza kunta tastahi min nazari makhluqin mislika ila wasakhi thawbika fastahi min nazrillahi ila qalbik wa fihi ihanun wa balaya wa zunubun wa khataya. Jadi sini al-musannif ini mau memisalkan kepada diri kita. Gini, kalau seandainya engkau malu, untuk dilihat oleh orang-orang ketika bajumu itu kotor, malu kan kita ya. Kalau kan seandainya nih kita mau pergi ke kondangan atau kita mau pergi ke waliman, kan tidak mungkin kita pakai baju yang bekas main futsal kemarin itu ya. Ada yang mau kayak gitu, ada yang kayak gitu. Kan tidak mungkin kita pakai baju yang habis jogging, kan tak mungkin. Pasti yang kita cari itu baju yang paling molek, baju yang paling cantik. Mungkin baju yang jarang kita, mungkin baju yang masih tersimpan dalam lemari, yang jarang kita pakai, yang itu yang paling cantik, itu yang akan kita pakai ketika kondangan. Kalau kita pakai baju yang rusak atau baju yang robek atau baju yang kotor, pasti kita malu kan? Malu. Wa idza kunta tastahi, katanya. Engkau malu. Bukankah engkau malu ketika orang-orang melihat kamu memakai pakaian yang kotor? Engkau malu. Tapi bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memperhatikan setiap tindak tanduk kita, mulai dari yang zahir dan yang batin? Fastahi min nazrillahi ta'ala ila qalbik. Maka yang lebih pantas daripada makhluk, kalau makhluk kita malu, lebih pantas Allah yang seharusnya kita itu malu untuk bermaksiat gitu ya. Kita sekarang melakukan dosa itu bukan melihat kecilnya dosa yang kita perbuat, tidak. Wah, ini kecil dosa yang kita perbuat, kan cuma menipu doang. Ya menipu duit rakyat 1 miliar lagi. Itu bukan kecil itu. Gitu ya. Ini kecil doang ini apa? Mencuri gitu ya. Intinya gini, jangan lihat sesuatu itu dari kecilnya dosa yang kita perbuat, tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat itu. Itu yang seharusnya kita perhatikan. Bukan yang kita lihat itu kepada sesuatu yang kecil dosa yang kita perbuat, tapi yang kita perhatikan kepada siapa ya kita bermaksiat itu, gitu loh. Kita kalau depan orang kita berani beramal soleh, berani kita tidak bermaksiat depan orang. Masa kita depan Allah yang itu mengetahui tindak tanduk kita, muraqabahnya Allah. Allah itu memerokop kita, memperhatikan kita. Setiap apa yang kita perbuat itu Allah ketahui. Masa tidak malu kan seperti itu? Fastahi min nazrillah ila qalbika. Ya, dari Allah melihat hatimu. Karena itu bukan hanya hatimu saja Allah lihat, zahirnya Allah lihat, plus juga batinnya juga Allah lihat. Wa fi qalbika aw wa fihi ay wa fi qalbika ihanun wa balaya wa zulm wa khataya. Sementara dalam hatimu itu Masya Allah, na'udzubillah, banyaknya ihanun,
hina atau apa ya, hal yang rusak, sesuatu yang dibenci, wabalaya itu ya hal-hal yang mukroha, hal-hal yang dibenci, wazunubun dan dosa-dosa, dan begitu juga banyak maksiat-maksiat dalam hati kamu. Masa kamu tidak malu? Kan gitu. Qala al-musannif rahimahullahu taala fa fi sahihi Muslimin, di dalam hadis sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidaklah melihat, tidak hanya melihat dari bentuk parasmu, tidak melihat kamu itu ganteng atau cantik, tidak melihat engkau itu tampan atau gagah, dan juga tidak melihat dari banyaknya hartamu wa amwalikum, walakin akan tetapi Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi yang Allah lihat itu lebih daripada itu. Tetapi yang Allah lihat itu adalah qulub, hati-hati kalian itu Allah perhatikan, Allah lihat, dan begitu juga wa a'malikum, dan begitu juga perbuatan-perbuatanmu. Maka dari hadis ini kita bisa mengambilkan dua faidah yang penting, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan atau melihat kondisi dari seorang hambanya itu dari dua aspek. Yang pertama amalan zahir, yang kedua amalan batin. Yang berkaitan sama hati itu kita sebut dia sebagai amal juga, tapi namanya amalan batin. Amalan batin. Ya, yang zahir itu seperti amalan soleh kita, sholat kita, gitu ya, puasa kita, baca Al-Quran kita, zikir kita, sholawat kita, itu Allah perhatikan. Jadi yang Allah perhatikan amalan kalian itu ya amalan yang soleh, amalan yang bentuknya amalan soleh, amalan yang sesuai dengan landasan syariat, sesuai dengan petunjuk hadiyun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akmal ila akmalikum, dan begitu juga Allah juga melihat yang paling penting dari itu ialah hati. Ya. Dari hati yang apa? Hati yang an-naqi, as-sofi, yang tohir. Hati yang suci, hati yang bersih, dari penyakit apapun. Dari riya, dari hasad, dari dengki, dari ujub, dari pengen dilihat orang, pengen didengar orang, dan yang lainnya. Percuma kalau amalan zahir kita itu kayaknya paling mantap, paling soleh, tapi hati kita masih ada rasa ujub, pengen ditengok orang. Percuma kita datang jauh-jauh ke sini, ke Mahat Ali ini, tahu-taunya kita punya niat untuk biar kita pamer ilmu kita nanti di kampung kita. Ini loh saya mujtahid mutlak, gitu ya. Ini loh saya Syekhul Islam fi hadzal asar, mengalahkan Syekh Shalih Utsaimin, gitu ya. Nauzubillah. Makanya dikatakan ya, Fabihasabi, ini kata Syekh Shalih Utsaimin dalam syarahnya belum mengatakan, Fabihasabi ma yakunu lil abdi min kamali hazaini al-amraini taharatul qalbi wa shalahul amal. Nah, jadi bagaimana kita bisa memperhatikan seberapa besar sempurnanya perbuatan dari seorang hamba itu dilihat dari dua aspek. Yang pertama sucinya hati, yang kedua solehnya suatu perbuatan. Seberapa besar sucinya hati, seberapa besar solehnya amal, sebegitu juga Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Takunu inayatan lillahi bihi, maka dia akan menjadi Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikannya, akan mencukupkannya. Fa inna kifayatallahi lil abdi ala qadri imanihi, karena sesungguhnya Allah akan mencukupkan kepada seorang hamba tadi tergantung seberapa besar kadar iman di dalam dirinya, baik dalam hatinya atau dari segi amalan perbuatannya. Maqala al-musannif rahimahullahu taala, man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla, wa man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla. Bagi barang siapa yang hatinya suci, yang hatinya bersih, maka al-ilmu halla. Halla ini artinya akoma, menempati atau berdiam diri. Jadi makanya Anda bilang tadi, seberapa besar suci hatinya, maka sebesar itu pula kadar ilmu akan menempat di dalam dirinya.
Karena ada sebuah perkataan yang sering kita ulang, itu bagaimana? Al jaza min jinsil amal ya, al jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu tergantung bagaimana amalan kita ya. Al jaza min jinsil amal, tergantung kadar amalan kita. Wa man lam yarfa minhu najasatahu wada'ahu al ilmu wartahala. Bagi barang siapa lam yarfa di sini maksudnya lam yuzil. Tidak mengangkat, maksud tidak mengangkat ini tidak menghilangkan. Bagi barang siapa yang tidak mau menghilangkan najis atau kotoran yang ada di dalam hatinya, maka ilmu wada'ahu itu artinya tarokahu. Ilmu akan meninggalkannya. Pergi wartahala, pergi meninggalkan dan meninggalkannya. Nah, gitu. Ini balasan bagi mereka yang tidak mau menghilangkan penyakit dalam hatinya, baik berupa penyakit syubhat atau syahwat. Faqala al-musannif rahimahullahu taala, di sini beliau datangkan penguat dari apa yang beliau sebutkan sebelumnya. Waqala Sahal bin Abdullah, dan juga telah berkata Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala, haram, kata beliau. Haram kepada siapa? Bagi siapa? Ala qalbin ay yadkhulahu an-nur. Ya, haram, terhalangi atas atau bagi hati untuk dimasukkan nur ke dalam hati tersebut. Kenapa diharamkan? Ini dia alasannya. Wa fihi ay wa fil qalbi syai'un mimma yakrahullahu. Karena di dalam hati tersebut ada sesuatu yang paling tidak disukai atau yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sulit ilmu itu dimasukkan sulit cahaya ilmu itu masuk ke dalam hatinya, sementara dia di dalam hatinya itu masih melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Syakautu ila waqi'in su'a hifzihi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan cahayanya Allah tidak akan pernah diberikan kepada pelaku maksiat. Dalam perkataan Sahal bin Abdullah ini, itu ada syahidnya dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini. Sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Itu syahidnya itu. Di apa yang dikatakan Sahal bin Abdullah itu, kalau kita lihat syahidnya dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sa'asrifu an ayati. Sesungguhnya telah kupalingkan mereka dari ayati, tanda-tanda, maksudnya tanda-tanda kebesaranku atau kekuasaanku. Allazina yatakabbaruna, yang dimana mereka itu yatakabbaruna, menyombongkan diri mereka fil ardi, di muka bumi ini, bighairil haqqi, tanpa ada alasan yang betul, tanpa alasan yang benar. Allah palingkan. Karena kenapa? Karena ada penyakit dalam hatinya. Apa penyakit hatinya? Itu sombong. Berarti sombong ini termasuk syahwat atau syubhat nih? Syahwat ya, sesuatu yang dilarang. Salah satu ulama yang bernama Imam Sufyan mentafsirkan ayat ini, maksudnya apa? Ai ahrimuhum fahmal Quran. Terhalangi untuk memahami Al-Quran. Kata Sufyan Ats-Tsauri. Terhalangi untuk mendapatkan atau terhalangi untuk paham Al-Quran. Kalau kata Muhammad bin Yusuf Al-Faryabi mengatakan amna'uhum min tadabburi kalami atau amri. Aku halangi mereka untuk mentadabburi ayat-ayatku atau perkataan-perkataan. Ini balasan al-jaza' min jinsi amal. Balasan bagi mereka yang sombong gitu ya, yang sombong khususnya ketika dalam hal menuntut ilmu. Makanya dari sini kita bisa mengambilkan kesimpulan, intinya hati yang diisi dengan hal-hal yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perkara yang syubhat atau perkara syahwat, maka akan menghalangi ilmu masuk ke dalam wadah hati tersebut. Begitu juga kebalikannya. Kalau seandainya dia suci, dia bersih dari penyakit hati, dari penyakit syubhat, dan juga dari penyakit syahwat, maka dalam hal inilah akan memudahkan seseorang untuk ilmu masuk ke dalam wadah itu, yaitu wadahnya adalah qalbun atau hati. Wallahu ta'ala alam.
Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita untuk simpul yang pertama ini. Semoga apa yang kita kaji bersama-sama pada pertemuan ini bisa kita ambil hikmah-hikmahnya, atau bisa kita ambil kesimpulan-kesimpulannya, serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya ketika kita dalam proses menuntut ilmu ini. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.